dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Bersama saya, Margareta Tenu SPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Jayapura. Untuk video kali ini, koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita lihat bersama. Koneksi antar materi modul 1.1 tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dimulai dengan 3 pertanyaan pemantik. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang saya lakukan di kelas, pembelajaran berpusat pada guru dan hanya mengejar ketercapaian kurikulum. 2. Patokan ketercapaian hasil belajar dari nilai KKM. Ketika anak mencapai ketuntasan belajar, maka dianggap pembelajaran berhasil. Pembelajaran yang berpusat pada guru, anak terlihat hanya mendengar pada apa yang disampaikan guru dan tidak bersemangat. Namun setelah saya mempelajari modul ini, yang berubah dari saya, anak bukanlah kertas kosong, tetapi kertas yang penuh garis samar-samar. Yang kedua, tugas kita adalah menuntun, memperbaiki lakunya agar menjadi manusia yang seutuhnya. Artinya sebagai guru, saya harus menuntun, mengarahkan, mendampingi anak dalam melakukan apa yang menjadi tugasnya. Yang ketiga, menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat samannya. Kodrat alam berhubungan dengan lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat saman tentang pembelajaran abad 21. Dan yang keempat, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga menjadi tempat yang utama dalam melatih pendidikan sosial dan karakter, baik bagi seorang anak. Dalam hal ini, sebagai pendidik, kita harus mengikuti apa yang menjadi trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulada, artinya pendidik berada di depan memberi teladan kepada anak didiknya. Yang kedua, Ingmadya Mangunkarso, artinya pendidik berada di tengah, mampu membangkitkan semangat anak didiknya. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, artinya pendidik berada di belakang, mengikuti dan mengerahkan serta memberi semangat bagi anak didiknya. Dalam hal ini, saya lebih menekankan pada Tuturi Handayani. Saya memberi semangat bagi anak dalam proses pembelajaran di kelas. Ketika saya mempraktikkan pembelajaran yang berpusat kepada anak, maka mereka begitu bersemangat. Mereka bahagia belajar sambil bermain. Yang ketiga, hal yang dapat saya terapkan di kelas agar mencerminkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan menerapkan merdeka belajar dalam pembelajaran di kelas. Mulai dari asesmen awal untuk mengetahui potensi dan gaya belajar siswa. Dan yang kedua, saya akan mendorong siswa untuk berpikir kreatif, inovatif, dan mandiri dalam pembelajaran. 3. Saya juga akan menerapkan pembelajaran yang kontekstual dan kearifan lokal. Menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar agar siswa dapat mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Dan yang keempat, saya akan menanamkan kebiasaan yang baik sebelum, proses, dan setelah pembelajaran. Menanamkan budi pekerti kepada anak serta membangun kerjasama dengan orang tua dan lingkungan sekitar sekolah. Menyadari tiap anak memiliki keunikan, maka dalam kegiatan belajar mengajar, pelajaran yang saya ampu adalah IPA. Tidak semua anak memiliki ketertarikan terhadap mata pelajaran tersebut. Pasti ada keunikan atau potensi diri yang dapat dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Saya akan melakukan hal itu agar anak dapat bebas dalam mengembangkan potensi dirinya.
Kegiatan ekstrakurikuler dapat saya kembangkan berdasarkan kearifan lokal budaya Papua, khususnya Kota Jayapura. Demikian kesimpulan dan refleksi dari saya. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat.